Kisah Nabi Syamun Al-Ghazi yang berkekuatan super. Syamun Al-Ghazi merupakan salah satu nabi utusan Allah yang dikaruniai kekuatan super. Dalam sejumlah riwayat, Syamun atau orang barat menyebutnya Samson merupakan nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel. Syamun berasal dari Gaza, Palestina. Kisah Syamun disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin bab Lailatul Qadar. Bahkan juga telah banyak difilmkan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komentar dan share, serta subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video cerita tokoh dari kami. Dalam kitab tersebut diceritakan, suatu ketika Rasulullah mendapat berita dari seorang yang sudah tua dari kaum Bani Israel tentang kisah seorang pejuang Allah yang bernama Syamun Al-Ghazi. Syamun memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Konon, hanya dengan pedang satu ini dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya, pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya tersebut. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan macam-macam makanan dan minuman. Dengan segala kehebatannya itu, Syamun dibenci oleh musuh-musuhnya, terutama dari golongan orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya, mereka sepakat membuat rencana untuk membunuh Syamun. Mereka kemudian bersiasat memanfaatkan istri Syamun, yang kebetulan tidak beriman kepada Allah, untuk ikut membantu membunuh suaminya. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan tersebut. Maka orang-orang yang tidak beriman memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Syamun sewaktu tidur, untuk kemudian mereka akan membunuhnya dengan beramai-ramai. Rencana tersebut awalnya berjalan mulus, namun ketika bangun, Syamun dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Gagal dengan rencana pertama, orang kafir menyusun rencana lainnya, yakni Syamun diikat dengan rantai besi. Namun, dengan sekali hentakan Syamun pun dapat menghancurkan rantai tersebut. Karena penasaran, sang istri akhirnya bertanya kepada Syamun, "Kamu ini kan manusia, pasti suatu saat mati juga. Tapi apa dan bagaimana kelemahanmu?" "Kelemahanku sebenarnya rambutku sendiri," jawab Syamun. Lalu pada suatu malam saat orang tidur, istri Syamun memotong rambut suaminya yang panjang, kemudian diikatkan ke badan Syamun. Berhasil, esoknya Syamun benar-benar tidak bisa bergerak. Kabar ini segera diumumkan kepada semua orang. Syamun sudah terjerat. Kemudian, Syamun yang sudah tidak berdaya dibawa menuju sebuah gedung untuk dieksekusi mati. Pada saat itulah, Allah kemudian menurunkan malaikat Jibril untuk membantu Syamun. "Apa permintaanmu pada Allah?" tanya malaikat Jibril kepada Syamun. Kemudian dijawab Syamun, "Aku minta hanya satu, kekuatan dari Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah." Seketika itu juga, tiang-tiang yang menyangga gedung menjadi ambruk. Seluruh gedung pun runtuh menimpa semua orang kafir, termasuk istri Syamun, hingga mereka semua meninggal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini kepada para sahabat, salah satu dari mereka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, berapa tahun dia berperang melawan orang kafir?" 80 tahun, jawab Nabi. "Lalu, berapa besar pahalanya orang ini?" tanya sahabat kembali. Sebelum dijawab Nabi, Allah menurunkan jawaban yang terdapat pada surah Al-Qadar. "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Ibnu Katsir menerangkan berkaitan dengan surat Al-Qadar yang dihubungkan dengan kisah Syamun. Di suatu hari Rasulullah menceritakan tentang kisah 4 orang lelaki dari kalangan kaum Bani Israel. Di masa lalu, mereka menyembah Allah selama 80 tahun tanpa melakukan kedurhakaan kepadanya barang sekejap mata pun. Beliau menyebutkan nama mereka, yaitu Ayub, Zakaria, Hizkil ibnul Ajus, dan Yusya ibnu Nun. Para sahabat Rasulullah merasa kagum dengan amalan mereka. Maka datanglah Jibril kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun itu tanpa berbuat durhaka barang sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu." Kemudian malaikat Jibril membacakan kepadanya firman Allah, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan." Quran Surah Al-Qadar ayat 1 hingga 3. "Ini lebih baik daripada apa yang engkau dan umatmu kagumi. Maka bergembiralah karenanya Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya saat itu."